Oke, salam ketemu kembali di studio biologi kita ya. Salam biologi. Oke, pada video sebelumnya kita udah mempelajari model yaitu ataupun cara kerja enzim. Jadi ada dua teori. Video sebelumnya udah kita jelaskan itu teori gembok anak kunci lock and key. Setiap prinsipnya teori gembok anak kunci itu substrat diibaratkan sebagai gembok, anak kunci diibaratkan sebagai enzim. Bagaimana cara mengingatnya? Pertama, bisa kamu buat kue, kunci enzim. Atau pengalaman sehari-hari, kalau interaksikan kunci dengan gembok, yang berubah adalah gembok. Kalau interaksikan enzim dengan substrat, yang berubah adalah substrat. Nah gitu, oke. Teori kedua adalah induced fit, teori penginduksi. Setiap apa itu dia bahwa enzim dan substrat itu memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel. Bisa berubah, tertutup atau terbuka, aktif atau inaktif. Bedanya apa dengan teori gembok dengan anak kunci tadi? Di sini supaya enzim dapat bekerja dengan substrat, enzim harus terlebih dahulu menginduksi, substrat harus terlebih dahulu menginduksi enzimnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bentuk sisi aktif dari substrat itu seperti ini dia. Bentuk sisi aktif enzim ini kan tidak sesuai ini dengan ini kemarin. Maka enzim itu diinduksi oleh substrat. Substrat menginduksi enzim, maka sisi aktif enzim akan berubah sesuai dengan substrat yang menginduksinya. Maka ini terjadi interaksi. Dan substratnya sekarang udah terbagi dua. Dalam hal ini bukan berarti setiap substrat bisa menginduksi sembarang enzim. Bukan berarti seperti itu. Enzim lipase hanya bisa diinduksi oleh lipid. Jadi tetap juga ada pasangan gitu ya. Bukan berarti setiap substrat bisa menginduksi setiap jenis enzim, gak boleh. Jadi diinduksi dia supaya cocok dengan sisi aktifnya. Berarti enzim dalam keadaan tidak aktif, ada substrat menginduksinya, maka berubahlah bentuk sisi aktifnya sesuai dengan substrat. Itulah teori induced fit, teori penginduksi. Substrat menginduksi enzim. Lalu lihat ini. Di sini kok substrat seperti E. Di sini kok enzim. Gak boleh kita melihat seperti itu. Ini kan ilustrasi, ini gambarnya. Ya, ini. Ini dia apa itu. Jangan bilang, seperti semua ini, jangan gitu. Makanya gak boleh kita misalkan mengambil apa itu keterangan itu, caranya ada orang membuat itu secara cepat katanya, padahal cepat tidak memahami. Karena ada orang ada misalnya penjelasan seperti ini, yang masuk adalah kunci, yang dimasuki adalah gembok, yang masuk adalah enzim, yang dimasuki adalah substrat. Nggak boleh seperti itu. Ada sisi aktif itu nanti saling menerima. Gitu deh. Jadi jangan kamu lihat seperti inilah substratnya, berarti ini substrat, nggak boleh. Prinsipnya kalau kamu lihat reaksi, gitu ya, lihat awal dengan akhir, yang tetap itulah enzim. Lihat awal dengan akhir, yang tetap adalah enzim. Karena enzim tidak berubah, kunci kan tidak berubah. Gitu prinsipnya ya. Oke, baik. Nah, berikutnya kita bahas itu pengaturan kerja enzim. Ada 5 pengaturan kerja enzim, ada 5. Pengaturan maksudnya gini. Kalau suatu reaksi metabolisme diaktifkan dalam tubuh, berarti ada target yang mau dicapai.
berapa kadar zat tertentu yang normal dalam tubuh. Kalau di bawah normal atau di atas normal, berarti itu kan bisa menimbulkan gangguan metabolisme. Makanya ada kan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh uh, gangguan metabolisme. Ada penyakit karena infeksi, ada penyakit karena gangguan metabolisme. Misalnya sering kita dengar sekarang ini dewasa ini penyakit kolesterol. Kolesterol itu kan berarti kolesterolnya itu di atas normal. Itu kan ada gangguan metabolismenya gitu ya. Jadi ada target yang mau dicapai. Ada takaran zat tertentu mau dicapai dari suatu reaksi itu. Maka kalau lebih harus bisa dihambat, kalau kurang harus bisa diaktifkan. Pertama, kontrol genetik. Kontrol genetik. Jangan terlalu cepat kamu bilang, panggil orang tua nanti. Ya, jangan makan permen karet. Kontrol genetik. Pengendalian faktor genetik. Prinsipnya dua. Ya. Pertama, ada menekan atau memperlambat aktivitas enzim, ada yang mengaktifkan, menginduksi. Represi, kontrol negatif, berarti menghambat. Induksi adalah kontrol positif, mengaktifkan, sesuai dengan kebutuhan. Itulah kontrol genetik. Gitu ya. Oke. Berikut yang kedua, ada kita sebut namanya yaitu allosterik regulasi atau enzim allosterik. Ingat, enzim kan memiliki dua sisi aktif. Memiliki dua sisi aktif dan sisi allosterik. Jadi pengaturan itu berinteraksi pada sisi allosterik, maka disebut allosterik regulasi. Atau disebut enzim allosterik. Pengaturan pada sisi allosterik enzim gitu maksudnya. Jadi dalam hal ini ada dikontrol oleh molekul efektor. Yaitu molekul efektor itu ada aktivator, ada inhibitor. Berinteraksi pada sisi allosterik enzim. Nah, interaksi yang terjadi itu akan menyebabkan perubahan yaitu bentuk sisi aktif enzim. Terjadi konformasi. Konformasi sisi aktif enzim. Interaksinya tadi pada sisi allosterik. Perubahan pada sisi aktif. Konformasi. Konformasi berarti form, bentuk. Apakah dia menjadi aktif atau inaktif. Molekul aktivator allosterik dapat meningkatkan laju kerja enzim, sedangkan molekul inhibitor allosterik dapat menurunkan kerja enzim. Itu allosterik regulasi gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu sebelumnya kita lihat dulu contoh inhibitor allosterik ini, gimana dia inhibitor allosterik. Nah, kalau kita lihat di sini enzim ini sisi allosteriknya, ini sisi aktif. Ini keadaan awal, berarti enzim ini aktif. Bagaimana kita melihat enzim ini aktif? Ini ada kecocokan bentuk sisi aktif substrat dengan enzim. Ini monggo bang, katanya, silakan masuk, katanya gini dia. Ada kesesuaian. Ternyata reaksi ini misalnya udah cukup target yang mau dicapai, harus dihambat. Namanya pengaturan kan bisa mengaktifkan, bisa menghambat. Maka regulator ini tadi, regulator inhibitor ini, inhibitor allosterik, berinteraksi kemari ke sisi allosterik. Maka berubahlah bentuk sisi aktif enzim itu ini. Ini kan allosterik inhibitor berinteraksi pada sisi allosterik enzim. Bentuk sisi aktif enzim ini udah berubah. Ini tadi sesuai dengan substrat. Ini tidak sesuai lagi. Ini udah ditolak. Nggak cocok, pulang aja. Katanya ini. Ini nggak bisa lagi berinteraksi. Kemarin udah tidak sesuai. Oke. Nah, yang berikutnya adalah modifikasi kovalen. Kovalen berarti ikatan.
Yaitu pertama penempelan suatu gugus terhadap enzim. Modifikasi kovalen reversibel dari enzim yang diatur, artinya gugus itu bisa menempel, berikatan, bisa lepas gitu, berarti reversibel, bisa balik pada keadaan semula. Contoh enzim yang memecah glikogen yaitu glikogen fosforilase. Glikogen fosforilase, kata fosforilase ini berarti ada ikatan fosfat ditambahkan ke enzim tadi itu. Makanya disebut fosfat, yaitu fosforilase gitu ya. Ini fosforilase itu ada penambahan fosfat, berikatan, modifikasi kovalen tadi. Lalu berikutnya proteolisis terbatas. Enzim adalah protein. Lisis berarti ada pemutusan atau penghancuran pada segmen tertentu, proteolitis terbatas. Umumnya enzim disintesa dalam bentuk inaktif atau disebut namanya zymogen gitu ya. Misalnya kan masih kamu ingat pepsinogen, tripsinogen gitu, inaktif. Lalu ini diaktifkan melalui pembuangan fragmen kecil dari asam amino terminal secara proteolitik. Pembuangan fragmen kecil dari asam amino terminal. Terminal artinya akhir atau ujung. Dibuanglah di situ nanti apa dia? Asam aminonya itu, fragmen asam amino. Kenapa asam amino? Enzim itu adalah protein. Protein itu adalah gabungan dari beberapa asam amino. Dihubungkan oleh ikatan peptida, maka disebut protein itu polipeptida. Dibuanglah itu atau dilisis, maka enzim menjadi aktif gitu ya. Contohnya enzim pepsin, tripsin gitu. Oke, dari pepsinogen inaktifnya tripsinogen. Setelah dibuang itu fragmen kecil di ujung asam amino terminal terakhir, maka menjadi aktif yaitu pepsin, tripsin. Gitu dia. Oke, berikutnya pengaturan yang kelima, penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Nah ini, perhatikan. Sekarang ini ada disebut dengan seri reaksi. Yaitu produknya F, ya, reaktannya atau substratnya A. Tidak bisa langsung diubah A menjadi F, harus melalui tahap reaksi atau disebut seri reaksi. Reaksi ini sekarang ada 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Maka reaksi pertama dikatalis oleh enzim E1, lalu E2, E3, E4, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, enzim itu ini sekarang saling berhubungan. Suatu reaksi ini tergantung pada reaksi sebelumnya. Nah, prinsipnya apabila hasil akhir sudah cukup sesuai dengan target tadi, maka hasil akhir menghambat aktivitas enzim pertama. F menghambat E1, sehingga seri reaksi akan berhenti secara berurutan. Hasil akhir menghambat aktivitas enzim pertama, sehingga seri reaksi akan berhenti secara berurutan. Jadi yang dihambat E1, maka A menjadi B, stop. Ya, tidak berlangsung atau lambat. Sementara reaksi B menjadi C masih berlangsung. Ketika ini berhenti atau lambat, ini masih normal. Lama-lama nanti reaksi kedua ini yang dikatalis E1 akan berhenti karena supply B itu kan gak ada lagi dari A. Maka B habis. Kemudian reaksi berikutnya C menjadi D masih berlangsung. Lama-lama C juga habis. Ini berhenti. Demikian seterusnya. Jadi prinsipnya hasil akhir menghambat aktivitas enzim pertama. Jadi ada 5 pengaturan kerja enzim. Ya, ada 5. Ada 2 teori tentang cara kerja enzim. Oke, ulang-ulangi lagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada season berikutnya. Thank you very much.